Jadi hati dan amal, tidak seperti pemahamannya Khawarij. Allah melihat kepada hati dan amal, dan amal ini bagian daripada iman. Sebab al-iman itu al-qaulun wa amalun, dan ini sepakat seluruh ulama ahlu sunnah bahwa iman itu perkataan dan perbuatan. Dan ini banyak juga orang-orang sekarang kalau kita disuruh untuk bersolat, untuk memakai jilbab, untuk yang lainnya dikatakan yang penting hati. Betul, yang penting hati, tapi hati harus dibarengi dan diiringi dengan amal yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati dan amal. Keyakinan dia, keikhlasan dia, dan juga amalnya. Sebab surga disediakan bagi orang-orang yang beramal. Tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, antum lihat halaman 40. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan hadis ini merupakan kalimat yang ringkas tentang amal hati. Amal hati merupakan dasar keimanan dan sebagai tonggak agama, seperti mencintai Allah dan Rasulnya, tawakal kepada Allah, mengikhlaskan ibadah karenanya, bersyukur kepadanya, sabar terhadap putusannya, serta takut dan berharap kepadanya. Amal ini secara keseluruhan wajib bagi setiap makhluk menurut kesepakatan seluruh ulama. Arti pembahasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang hati dan amal. Tapi beliau bahas masalah hati ini sangat penting, masalah ikhlas sangat penting. Sebab tanpa keikhlasan dan tanpa amalan hati, maka amal-amal kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, kata beliau, amal hati adalah pokok, sedangkan amal badan itu penyerta dan penyempurna. Sesungguhnya niat itu laksana ruh, sedangkan amal itu laksana badan. Kalau ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Maka mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum perbuatan atau badan. Kemudian di halaman 41 antum lihat, Ibnu Qayyim berkata, barang siapa memperhatikan syariat di dalam sumbernya, ia akan tahu tentang terkaitnya amal badan terhadap amal hati. Amal badan tidak akan ada manfaatnya tanpa ada amal hati. Amal hati lebih wajib bagi setiap hamba daripada amal badan. Bukankah perbedaan orang mukmin dan orang munafik tergantung pada hatinya? Oleh karenanya ibadah hati lebih agung daripada ibadah badan, bahkan lebih banyak dan lebih kontinu dan lebih wajib pada setiap waktu. Artinya Al-Imam Ibn Qayyim dan juga Syekhul Islam mengingatkan kepada kita semua agar kita memperhatikan masalah hati ini, tentang keikhlasan dalam kita beramal. Bukan soal banyaknya amal, karena banyak orang-orang yang beramal, banyak sekali dia melakukan amal, tapi nggak ada keikhlasan. Dia sedekah, dia infak, dia menuntut ilmu, dia berdakwah, dia menjadi imam salat dan yang lainnya, tapi nggak ada keikhlasan, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka diperhatikan tentang masalah ikhlas ini, karena ini lebih penting dari seluruh amal. Seandainya seorang beramal sedikit tapi ikhlas, itu akan menyelamatkan dia dari api neraka. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat dalam surah Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima amal-amal dari orang yang takwa. Kemudian Al-Hafidh membawakan perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu arda. Kata beliau, kalau seandainya dari amal saya ini seluruhnya satu yang ikhlas diterima oleh Allah, maka saya selamat dunia dan akhirat. Sampai seperti itu. Satu saja dari amal ini diterima oleh Allah yang ikhlas, maka akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Jadi pentingnya tentang masalah hati. Dan amal hati sangat penting dan sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting dari amalan hati adalah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluh,
wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ingatlah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Kalau hati ini baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Kalau hati ini jelek, maka seluruh tubuh itu akan jelek. Dan ikhlas merupakan amal hati. Kemudian ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk ikhlas, menjauhi riya dan syirik, ini banyak sekali dalam Al-Quran. Saya bacakan beberapa ayat, untuk melihat di halaman 42 dan seterusnya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan 3, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka beribadlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang bersih dari kesyirikan. Kemudian juga di surah Az-Zumar ayat 14 Allah berfirman, Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah, hanya kepada Allah saja aku beribadah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agamaku. Kemudian Nabi bersabda di halaman 44, Qala Allah Ta'ala, Ana aghna syuraka'i ani syirk, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah berfirman, jadi Nabi bersabda, Allah berfirman, hadis ini hadis qudsi. Allah berfirman, aku tidak butuh kepada seluruh makhluk, aku tidak butuh kepada semua sekutu. Barang siapa beramal mempersekutukan aku dengan yang lain, maka aku akan biarkan ia bersama sekutunya. Jadi kalau seorang dia beramal tapi bukan karena Allah, karena manusia, karena kehormatan, karena kedudukan, karena pujian, karena sanjungan, maka Allah tinggalkan dia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian juga Nabi bersabda, Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah, yakni rihaha. Barang siapa belajar ilmu agama yang seharusnya ia mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, kemudian ia belajar untuk mendapatkan sesuatu dari harta dunia, maka ia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Dan hadis-hadis ini banyak sekali. Jadi orang yang belajar, yang mestinya dia nuntut ilmu karena Allah, tapi dia nuntut ilmunya bukan karena Allah, karena ingin mendapatkan gaji, mendapatkan mukafaah, mendapatkan uang, mendapatkan kedudukan atau yang lainnya, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, amal-amal yang kita lakukan meskipun sedikit, kalau ikhlas itu akan besar amal itu, mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Ibn Mubarak, betapa banyak amal yang kecil, amal yang sedikit, amal yang sederhana menjadi besar dengan sebab niatnya, keikhlasannya. Dan betapa banyak amal yang besar menjadi kecil nilainya dengan sebab niat, artinya karena tidak ikhlas. Jadi amal yang sedikit, amal yang kecil itu akan menjadi besar nilainya di sisi Allah karena apa? Karena keikhlasan. Dan amal yang besar menjadi kecil dengan sebab tidak ikhlas. Kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, untuk melihat halaman 45,